Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal Partai Komunis didirikan oleh Hank Sniflit pada tanggal 23 Mei 1914. Partai Komunis Indonesia adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Rusia dan Tiongkok, sebelum akhirnya PKI dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun 1966. Pada tahun 1965, PKI melakukan gerakan 30 September yang menyebabkan terbunuhnya 7 jenderal. PKI yang saat itu ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi komunis gagal karena Pancasila sudah melekat erat dengan rakyat Indonesia. Walau begitu, G30 SPKI tetap sebagai pengalaman sekaligus sejarah terburuk yang pernah terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Tumbuh seribu tanah air jaya sakti. Insinyur Soekarno jatuh sakit. Keadaannya yang semakin memburuk dimanfaatkan oleh pihak PKI. Dengan keadaan Soekarno tersebut, PKI terutama Aidit mencoba untuk memegang kekuasaan pemerintahan. Aidit memanggil beberapa dokter dari Tiongkok yang memang saat itu hubungan PKI dan Tiongkok sedang berlangsung sangat baik. Salah satu dokter mengatakan bahwa keadaan Insinyur Soekarno memang semakin memburuk. Profesor Hu telah menunggu Anda. Bagaimana keadaan Presiden Soekarno, Profesor Hu? Keadaan Presiden saat ini sedang kritis. Hanya memiliki 2 kemungkinan, lumpuh atau meninggal. Jalan di depan, gerak. Henti, gerak. PBB saja tidak bisa. Bagaimana bisa memegang senjata? Ayo cepat, Tiara. Jangan lemah. Bangun kalian. Setelah ini, Ketua Aidit ingin menyampaikan suatu hal kepada kalian. Sebab itu, setelah latihan, kalian bersiap untuk rapat dengan Ketua Aidit. Salam komunis, saya Aidit, Ketua PKI. Saya akan membuka rapat ini. Apakah ada pertanyaan mengenai Dewan Jenderal? Sebelum saya menanggapi satu persatu mengenai apa yang dikemukakan oleh Ketua Dewan Jenderal, saya ingin mendapatkan penjelasan dari Ketua tentang Dewan Jenderal. Dari mana mendapatkan informasi terkait seperti hal itu? Terus terang, saya harus mengemukakan kekhawatiran dan perjuangan masa depan partai. Bukan tidak mungkin isu itu diciptakan oleh kita sendiri dengan bertujuan memancing-mancing, sehingga kita secara terbuka sebelum membahas hal lain. Saya minta Ketua untuk menjelaskan tentang isu jenderal secara terperinci. Silahkan, kawan Jono. Untuk menyingkat waktu, saya hanya akan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan pokoknya saja. Pertanyaan pertama yaitu sama dengan pertanyaan Sukirman tentang info Dewan Jenderal. Apakah sumbernya bisa terpercaya
dan yang terpenting apakah keadaan itu sudah dicek kebenarannya. Pertanyaan kedua, apakah hal yang serius serta menyangkut masa depan partai ini sudah pernah dibicarakan pada rapat Dewan Harian Politik Biro dan bagaimana pertimbangannya? Yang terakhir, saya ingin minta agar ketua yang terhormat menguraikan secara lengkap mengenai perkembangan kekuatan ABRI, terutama apabila nanti perwira-perwira yang progresif, revolusioner, perwira-perwira kita bertindak mendahului Dewan Jenderal. Hal ini betul-betul menyangkut nasib masa depan partai. Terima kasih. Saya kira saya tidak perlu mengatakan kesetiaan macam bagaimana seharusnya. Diberikan setiap anggota dalam rangka meyakini serta menjunjung kebesaran partai, keselamatan partai, dan masa depan partai. Karena masa depan partai ialah di atas segala-galanya. Dan saya kira tidak. Saya yakin semua yang hadir di sini memahami bahwa ada saat-saat berpikir, ada saat-saat berbicara, dan ada saat-saat tindakan. Sudah tentu, informasi sumber Dewan Jenderal tidak hanya satu. Tapi saya kira Pusat Intelijen DPI harus dapat dipercaya. Sebab kalau tidak, kita tidak punya lagi badan yang bisa kita percaya. Tapi yang paling penting, saya minta kawan-kawan bisa tetap menahan diri supaya tidak serba ingin tahu. Ini semua demi keadaan darurat kelak. Bila terjadi sesuatu di luar rencana kita, tidak semua orang mampu menahan siksaan. Siksaan untuk tetap tutup mulut dan tidak membocorkan nama-nama demi keselamatan partai. Ada faktor yang menguntungkan kita karena tidak ada kekompakan di antara para Dewan Jenderal, yaitu antara Nasution dan Yani tentang waktu pelaksanaan perebutan kekuasaan. Sementara Airi dan Akri dapat kita netralisir karena kedua angkatan ini sedang sibuk dengan urusan inter mereka sendiri. Sementara Auri membantu memberikan fasilitas. Maaf interupsi, apakah ketua berpendapat bahwa suatu aksi akan dapat sukses apabila suatu aksi itu hanya dilakukan di Jawa saja? Untuk sementara pertanyaan saya sama seperti kawan Sukirman. Barangkali kawan Sanusi masih punya pertanyaan. Terima kasih. Lihatlah PNNI semesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena di Jawa tidak mereka tarik, maka mereka akhirnya gagal. Jadi, Jawa adalah kunci. Saya akan membaca pokok-pokok kesimpulan yang telah kita sepakati. Pertama, sidang sepakat kemungkinan Gubernur Dewan Jenderal lebih baik mendahului aksi dalam membentuk operasi militer, serta membentuk Dewan Revolusi guna membentuk kandidat. Kedua, menetapkan pembagian kerja sebagai berikut. A. Soal-soal yang berhubungan dengan operasi militer, termasuk penentuan hari dan jam, diserahkan kepada ketua. B. Soal-soal proyekti, terutama komposisi Dewan Revolusi, diserahkan kepada Dewan-Dewan Harian Politik Biro. C. Pengelompokan kader-kader dikirim keluar daerah, terutama di luar Jawa, diserahkan kepada Sukisman. D. Buat tenaga cadangan sebanyak 2.000 orang, yang diserahkan kepada Jono, termasuk untuk koordinator dilatih di Lubang Buaya. Bapak mana, Mbok? Ayo jawab. Sedang tidur, Den. Bu, ibu mana, Mbok? Ada mau ibu? Ibu di rumah Thomas Surupati. Bapak mana, sayang? Bobo. Coba mamakan Bapak ya, bilang ada tamu. Iya. Mbok, di sini aja. Bapak. Ada apa? Bapak diminta untuk menghadap presiden sekarang juga. Sekarang? Siap, Pak. Baiklah, kalau begitu saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah. Baik tidak, cuci muka dan berganti pakaian. Tidak usah, Pak. Lancang kalian. Lancang sekali. Tahu apa kalian? Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri.
Coba sebentar mas, cek dulu. Siapa ini? Cakra, Ada apa? keadaan negara sedang genting. Presiden meminta Bapak untuk menghadap sekarang juga. Baik, tunggu sebentar. Mana surat perintah? Itu kenapa ikut masuk? Kok aneh mas? NFL mereka cuma 4 angka. Itu memang NFV-nya si Cakra. Siap, laksanakan segera. Kamu Yanto kan? Siap, Pak. Bu, tolong telepon Pak Yani. Loh, kok teleponnya diputus? Mas, Saya pasti sedang fitnah ini. Bapak Presiden sedang menunggu, Jenderal. Katakan. Cakrawirawa, Hah, Cakrawirawa? ya sudah, sana cepat pergi. Via! 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 Cepat keluar, Jenderal. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih. Gimana, Jenderal? Bapak sudah sedang berada di Bandung. Kalian kesini hanya untuk membunuh saya. Serahkan senjatamu. Angkat tangan. Siapa Anda? Saya Nasution. Cepat jalan. Non setia. Mas, ada apa? Coba sini. Nah, begini, ada apa? Maaf, Jenderal, tidak ada penjelasan. Tiarap. Ayo cepat, Jenderal, jalan. Apa arti ini semua? Kami hanya menjalankan perintah Perintah siapa? atasan kami. Siapa dia? Ayo, Jenderal, cepat jalan. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Tidak usah, Jenderal, ayo cepat jalan. Sebentar. Ayo cepat, Jenderal, waktu terbatas. Ayo cepat, Jenderal, waktu terbatas. Gugur bungaku di taman pagi, di hari bulan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tanah air jaya sakti. Tanya
seribu tanah air Jaya Sakti. Anda dipanggil presiden, itu perintah yang kami terima, Pak. Malam-malam begini. Jam berapa ini? Hari hampir pagi, Jenderal. Hampir pagi. Gak salah dengar kamu. Kami kira tidak. Keadaan darurat bahwa presiden menunggu Anda di istana. Yaudah sebentar, saya berpakaian segera. Tidak usah, Jenderal. Keluar segera. Pak, suara apa itu? Malam, Bu. Malam. Kami diperintahkan untuk membawa Bapak ke presiden. Sekarang? Ya, sekarang. Sebentar, suami saya sedang tidur. Pak. Apa? Bapak diperintahkan menghadap presiden sekarang juga. Suruh mereka kembali jam 8. Suami saya bilang datang lagi besok jam 8. Tidak bisa, Bu. Keadaan genting. Bapak harus berangkat sekarang. Ya sudah, kalau begitu tunggu sebentar. Pak, ada apa-apa berisik-berisik? Cepat tunggu. Tiarap. Tolong. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Jangan sampai adik-adikmu tahu. Cukup kita berdua saja yang tahu. Ganjar nong kedoan batik kelele. Ayo, tanda tangani surat ini bahwa kalian adalah anggota Dewan Jenderal. Sebenarnya Dewan Jenderal itu ada. Mae dole teko mu putih genjer. Darah berwarna merah, Jenderal. Seperti amarah. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Coba sekarang rasakan silatan ini. Rasanya memang pedih, tapi tidak sepedih penderitaan rakyat. Oleh sak tenong mungkur sedot sing tole. Sekarang kasih tahu kami di mana Nasution. Ayo cepat jawab. Tidak mau jawab. Ayo cepat jawab. Saya bisa injak kamu sampai mati. Bodoh di dasar. Neraka ini masih belum dimulai, Jenderal. Masih tutup mulut. Ayo jawab. Bodoh di dasar. Mae jepeng bodoh tuku gawa welasan. Genjer saiki wis arep diolah. Genjer
Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti di hari bulan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tanah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. September mengukir sejarah pilu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan. Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air berkedaulatan.